Ya, shalom, kita akan mulai ibadah kita. Ya, mari Ibu Alfrida Singer, Bu Kris. Ibadah doa puasa sehati hari ini 10 Oktober 2023, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Hati Kudus. Ibadah ini dibangun di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Mazmur 126 buat kita semua. Pengharapan pemulihan Israel, nyanyian Syarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar kami dipersiapkan untuk datang kepadamu, dikuduskan, disucikan, dilayakkan, dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Ibadah ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat Penebus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Yesus pokok.
oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Silakan duduk Bapak Ibu sekasih. Di siang hari Tuhan kami mempersekukan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Engkau yang kami sembah, Engkau kami tinggikan. Engkau dilayakan Tuhan, Engkau dipermuliakan di dalam pujian kami siang ini Tuhan Yesus. Biar kami menyembah-Mu, biar hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu, Tuhan Yesus di tempat hati. Pusatku, Kau di tempat ini, sebab Yesus imam besar.
Ya Rabbah kasih segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Engkau disukakan dalam pujian kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Kau Tuhan sendiri yang mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus yang mulia, Tuhan Yesus yang agung, Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih untuk saat ini yang Tuhan berikan bagi kami untuk persekutuan siang ini, Tuhan Yesus. Kami bersuka cita atas kasih dan kemurahan-Mu. Begitu juga sebentar kami hendak membaca firman-Mu. Bila Tuhan urapi kami pribadi lepas pribadi, dan bila boleh kiranya firman-Mu kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Bapa, firman-Mu lah yang menghidupkan kami, firman-Mu lah yang memulihkan kami, dan firman-Mu lah yang menyembuhkan kami, akan firman-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih, kebaikan, pertolongan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Tuhan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Tuhan Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Tuhan Yesus dan menanggalkan jubahnya. Tuhan Yesus mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Tuhan Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab Tuhan Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Tuhan Yesus membasuh kaki mereka, Tuhan Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya.
Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan siapa yang menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Amin. Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Tuhan Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang lalu bersaksi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Salah seorang di antara murid Tuhan Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Tuhan Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Tuhan Yesus, "Dialah yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah itu ia mencelupkan roti itu lalu memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Namun tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Tuhan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Tuhan Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi, hari sudah malam. Iya, perintah baru kan? Ini perintah baru ya. Tuhan Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Tuhan Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku memberikan nyawaku bagimu?" Jawab Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali."
perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Tuhan Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, maka Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, hari ini bacaannya agak dilengkap karena saya mau lanjutkan dengan renungan pada hari ini. Saudaraku, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus mulia. Tuhan Yesus juru selamat penyembuh. Ya, Raja semesta. Amin. Saudara, kita sebelum masuk nanti ke dalam perintah baru ini, kita mau merenungkan dulu, yaitu hubungan antara Bapa Tuhan Yesus dan jemaatnya. Hubungan apa saudara? Bapa Tuhan Yesus dan jemaatnya. Beberapa kali Bapa memperkenalkan Tuhan Yesus bahwa dialah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Bapa juga berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya dikasih gambaran begini. Kalau Indonesia punya duta besar enggak ya? Punya ya, hampir di sebuah negara yang bekerja sama dengan Indonesia pasti ada duta besarnya. Kira-kira di Israel ada duta besar Indonesia enggak ya? Enggak ada. Karena Indonesia enggak tahu ya, karena memang mayoritasnya. Nah, saudara, kalau ada duta besar, kalau ada orang ingin bertanya sesuatu tentang Indonesia, apakah dia perlu ke Indonesia enggak ya? Enggak perlu, dia perlu datang aja ke duta besarnya, ya, di konsulat duta besar bisa kita tanyakan apa-apa tentang Tuhan Yesus, ya, tentang negara kita. Nah, saudara, kalau duta besar itu diutus sama siapa ya? Pemerintahnya siapa ya? Presiden kan? Ya, dia diangkat, ya, ditabiskan, diresmikan, diutus oleh Indonesia, yaitu melalui presiden. Nah, kalau ada orang pengen ngomong sesuatu ya tapi nggak mau melalui duta besarnya, aku mau sama presidennya aja, ya nggak bisa, saudara. Kita juga, saudara, walaupun kita dekat sama presiden dekat sama kita juga nggak bisa sembarangan ngomong sama Tuhan, sama presiden kan? Bisa nggak tiba-tiba Ibu Alfrida datang ke istana, saya mau ngomong sama presiden. Ada aturannya, saudara, nggak bisa sembarangan kecuali presiden panggil, ya, baru kita dapat fasilitas, dapat kesempatan di sana. Saudara kita yang mayoritas ini, dia nggak mau melalui utusannya, dia mau langsung kepada Bapa. Bisa nggak? Saudara, bangsa Israel ini bangsa pilihan Tuhan loh. Pada waktu itu bisa nggak orang Israel langsung mau ketemu sama Tuhan Allah? Ya, mana Tuhan Allah? Di Gunung Sinai. Aku mau naik. Mati di tengah jalan. Oh, di situ ada baitnya ya, ada kemah pertemuan. Aku mau langsung ke ruangan Maha Kudus.
Nggak bisa. Kalau dia maksain, mati dia. Imam-imam saja ada aturannya. Ya, karena imam-imam itu, saudara imam besar itu orang berdosa juga. Jadi nggak sembarangan juga imam besar masuk ke ruangan Maha Kudus. Karena kalau dia sembarangan, seperti anak-anaknya Eli terbakar, mati. Ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus bisa, karena apa? Dialah Tuhan. Dia berasal dari Bapa, ya, yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Nah, kalau orang maunya terima Bapa, tapi nggak mau sama Tuhan Yesus, pertanyaannya, Bapak terima nggak? Siang malam dia bilang Bapak, 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 siang malam. Bapak terima nggak? Kenapa? Iya, karena Bapak sudah mengutus Tuhan Yesus anaknya. Barang siapa menerima aku, dia juga menerima yang mengutus aku, yaitu Bapa. Ya. Nah, sekarang juga ada orang Kristen, saudara, yang memperalat Tuhan Yesus doang. Jadi dia bagian terakhir aja lah, dalam nama Tuhan Yesus saja yang terakhir. Kalau yang lain-lainnya enggak lah, Bapa saja. Diterima enggak? Jangan ragu, saudara, diterima enggak? Enggak, karena apa? Bapa sudah mengutus Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita menolak Tuhan Yesus, berarti menolak berkat Bapa. Ada seseorang datang ke rumah kita. Dia diutus sama, ya contohnya lah, diutus sama majikannya datang ke rumah kita bawa sesuatu. Oh saya nggak mau, saya maunya majikannya. Akhirnya yang nganter itu pulang, dapat berkatnya nggak? Nggak dapat. Sebab berkatnya sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, berkat kesembuhan, pengampunan dosa, berkat perlindungan, pemulihan, semua kata Tuhan Yesus segala kuasa sudah diserahkan kepadaku. Ayatnya di mana? Iya, Matius 28 ayat 18, semua kuasa sudah diserahkan kepadaku. Jadi jangan lagi kita nggak terima Tuhan Yesus. Ini bentuk penyesatan juga loh. Ketika orang sudah tidak lagi menghargai Tuhan Yesus, hanya menghargai Bapa. Menghargai Bapa itu bagus, amin. Kita berdoa, Bapa engkau baik, sungguh baik, it's okay. Memang Tuhan Yesus bilang Bapa lebih besar. Tetapi Bapa sudah kasih peraturan, engkau mesti bersekutu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus diutus oleh Bapa sebagai atas nama Bapa. Ya. Jadi kalau ada hari ini ada pendeta yang cuma Bapak saja dan memperalat Tuhan Yesus, dia bagian terakhir aja dalam nama Tuhan Yesus, selesai. Ada banyak orang juga pakai Tuhan, Tuhan, Tuhan saja. Tuhan Yesus sebagai peralat, terakhir baru dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, hubungannya sebenarnya antara kita dengan Bapa itu melalui Tuhan Yesus. Gak bisa loh kita langsung sama Bapa. Bapa akan dengerin kita, Bapa akan dengerin kita waktu kita berdoa kepada Bapa ketika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Yesus. Makanya saudara, kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, berarti kita berkomunikasi dengan Bapa. Suatu kali, siapa ya? Filipus ya, bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa jawab Tuhan Yesus? Sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, dan engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata begitu? Saudara, Tuhan Yesus itu pengantara kita.
Nggak bisa kita langsung, saudara, terbakar. Kecuali nanti, kan sekarang yang dikuduskan roh kita ini. Rohnya Tuhan Yesus ada dalam diri kita, jadi kita kudus, saudara, roh kita. Tapi tubuh dan jiwa kita jatuh bangun, saudara. Ketika kita ngaku dosa, Dia setia dan adil, Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi berapa lama kita bertahan? Pikiran kita kan main terus nih. Hati kita ini main terus. Ya. Akibatnya saudara jatuh lagi kita. Makanya Tuhan Yesus kasih doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan itu harus setiap kali saudara berdoa minta pengampunan dosa supaya kita disucikan. Jadi saudara, sudah benarlah kalau kita utamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Sebab manifestasi Bapa ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, sebenarnya kita melihat Bapa. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus sudah memperdamaikan antara kita dengan Bapa, sehingga kita menjadi anak-anak Bapa yang kekasih. Ya. Baik-baik ya saudara, dengar ya. Jadi memuliakan Tuhan Yesus itu utama, saudara, karena memang manifestasi atau wujud daripada kehadiran Bapa itu ada di dalam Tuhan Yesus. Paham ya? Jangan saudara disesatkan sama yang keminter ini. Ya, gara-gara S3 jadi pikirannya terus berkembang, hatinya nggak berkembang. Saudara, bagi orang percaya hati ini lebih penting daripada pikiran. Makanya ada yang bilang kalau udah teologia itu udah mulailah menyimpang. Karena apa? Dia kembangkan pikirannya. Tetapi yang benar adalah ketika kita banyak bersekutu dengan Tuhan Yesus, saudara, itu yang Roh Kudus akan berikan kepada kita. Apa yang benar. Ya. Jadi saudara, sekali lagi jangan dengarkan orang-orang yang mencoba memperalat Tuhan Yesus dengan mengatakan Bapa itu luar biasa, lebih daripada Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus mengatakan Bapa itu lebih besar dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus itu Allah atau bukan? Tuhan atau bukan? Kalau Tuhan itu sempurna enggak? Ada cacatnya enggak? Enggak ada. Bapak sempurna enggak? Bapak itu Tuhan enggak? Ada cacatnya enggak? Berarti sama. Karena Tuhan Yesus berasal dari Bapa. Ya, saudara perhatikan baik-baik supaya nanti yang menghakimi Tuhan Yesus. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu Bapa atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, karena penghakiman ya sudah diserahkan Bapa kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus, tidak menerima firman-Nya, nggak ada lah gunanya kita hidup. Jadi Tuhan Yesus segalanya. Makanya mari kita membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, sekaligus di dalamnya ada Bapa, ya. Supaya apa yang kita lakukan ini berkenan di hati Bapa dan juga berkenan di hati Tuhan Yesus. Bahkan Bapa bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa? Dengarkanlah dia. Enggak bilang dengarkanlah aku, enggak. Karena Bapak sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Ada enggak orang mengusir setan? Dalam nama Bapak, pergi. Pernah lihat orang mengusir setan dalam nama Bapak? Kenapa? Karena sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus kuasa itu. Ngapain kamu ingin aku lagi? Aku kan sudah di dalam Tuhan Yesus, sudah serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi tambah-tambahlah cinta kita pada Tuhan Yesus. Dengan begitu kita juga bertambah cintanya kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus menghormati Bapa.
kita menghormati Bapa di dalam Tuhan Yesus, dan penghormatan kita kepada Bapa itu akan sempurna di dalam Tuhan Yesus. Sebab kita di dalam Tuhan Yesus, ya, Dia adalah pintu. Amin. Kalau kita masuk ke dalam pintu, kita akan ketemu sama tuan rumahnya. Ya. Coba kalau saya ke rumah Ibu Alfrida, nggak melalui pintu, manjat tembok. Ya. Bisa saya bawa tangga, Bu. Lewat lantai 2, Bu. Ibu udah bilang, apa-apa nih Bapak Pendeta ini. Masuk lewat jendela, di atas pakai tangga. Tuhan Yesus bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan menemukan padang rumput hijau. Akan melihat kemuliaan Bapa. Tapi kalau nggak manjat melalui pintu, melalui siapa dong? Manjat tembok, ya, maka kata Tuhan Yesus, dia adalah pencuri dan perampok, ya. Nah, untuk itu saudara, mari kita lebih mencintai Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus yang kita lebih cintai, diri sendiri atau Tuhan Yesus? Kenapa nggak diri sendiri? Gimana? Karena dia kehidupan, saudara. Kalau kita nggak ada Tuhan Yesus, kita mati loh. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya, siapa Dia itu? Tuhan Yesus. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau saya balik, kalau nggak ada Tuhan Yesus, ada nggak hidup? Engkau tidak hidup. Jadi kalau orang-orang sekarang yang tidak percaya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus itu masih ada, itu karena kemurahan Tuhan Yesus saja. Sambil Tuhan Yesus menunggu kapan ya dia bertobat ya. Sampai Tuhan Yesus pun bekerja sudah mendatangi beberapa orang untuk memberitakan Injilnya. Jadi kemurahan Tuhan Yesus, walaupun mereka menolak, aduh, rasanya kalau kita ditolak orang, kita udah gregetan aja ya. Gitu ya. Tapi Tuhan Yesus karena Dia begitu baik, amat baik. Dia melihat orang tuh dengan air mata gitu kan. Kapan dia bertobat ya. Harusnya kita sebagai orang percaya lihat gitu loh. Hari ini di Blok E, saudara, katanya macet di rumah kami. Ternyata ada peristiwa sedang menghormati nabinya. Tuhan Yesus melihat itu enggak? Melihat enggak dengan apa? Dengan sukacita, sedih, air mata. Saudara. Nah, untuk itu saudara, kita juga harus bisa melihat dunia ini seperti Tuhan Yesus melihat. Amin. Kalau saudara dan saya diangkat menjadi biji matanya. Lu biji mata buat apa? Melihat apa yang Tuhan Yesus lihat. Bukan melihat dengan apa yang iblis melihat. Kalau iblis melihat dengan kebencian. Kapan tuh orang binasa? Kapan tuh orang itu hancur? Itu matanya iblis. Tapi kalau kita menyanyi, jadikan aku matanya Tuhan Yesus melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Kita pasti melihat dengan sedih, dengan duka cita. Ya. Jadi kalau saudara melihat mereka tuh, melihatlah dengan duka cita, jangan dengan kebencian, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai di kayu salib pun Tuhan Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, itu orang-orang mereka yang bertobat percaya pada Tuhan Yesus selalu bersaksi, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat selama ini sampai mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah untuk itu saudara, mari kita lebih lagi menghormati, mengasihi Tuhan Yesus. Sebab Bapa ada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam Bapa. Baik, tentang hari ini bacaan kita tentang perintah baru. Sebenarnya mengasihi itu perintah baru atau lama ya? Kenapa Tuhan bilang perintah baru? Ya.
Kita kan udah punya kasih Tuhan ya. Kenapa kalau kita baca ini jadi perintah baru? Karena kasih kita ini sangat terbatas. Saudara, kasihnya perlu ditambah lagi nggak sama Tuhan? Perlu. Ya, mungkin kita melihat pada keluarga kita ini, maaf, melihat dengan sebelah mata. Kita perlu kasihnya Tuhan supaya kita bisa melihat keluarga kita dengan kasihnya Tuhan Yesus. Mungkin kita melihat orang-orang yang gak kita sukai dengan sebelah mata. Kita perlu minta kasih Tuhan Yesus untuk kita bisa lebih mengasihi mereka. Ya. Makanya saudara, ini menjadi perintah baru bagi kita. Yohanes 13. Saudara, Tuhan Yesus bicara sama ke-11 muridnya tentang perintah baru. Kenapa saudara? Karena mereka belum saling mengasihi. Kita nggak pernah lihat tuh dalam bacaan kita di kitab Injil bahwa Yohanes mengasihi Petrus, mentraktir dia makan. Nggak ada saudara. Karena Tuhan Yesus melihat mereka belum saling mengasihi. Mereka ikut Tuhan juga cuma ikut-ikutan selama ini saudara. Dan Tuhan menambahkan iman kepada mereka. Yang kedua saudara, kelihatan nggak mereka tuh saling bersaing? Kelihatan ya? Gimana Bu kelihatannya? Iya, mereka ribut tuh. Siapa yang terbesar? Siapa yang terbesar? Menurut saudara dari ke-12 murid itu siapa yang terbesar? Gak ada. Ya. Bahkan Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau jadi yang terbesar, jadilah pelayan. Jadi susah diterima ya sama akal manusia ya. Terbesar kok jadi pelayan sih? Kata Tuhan bahkan siapa yang lebih besar, yang melayani atau yang dilayani? Yang dilayani. Jadi saudara, kalau saudara melayani Tuhan Yesus melalui jemaat, saudara mesti menganggap mereka lebih besar. Itu saya. Bisa nggak kalau melayani jemaat yang lagi sakit, dia lebih besar dari aku? Nggak gampang. Bahkan kita merasa kita lebih besar dari dia. Tapi nggak cocok sama teorinya Tuhan Yesus. Kalau kau ingin jadi terbesar, jadilah pelayan, jadi hamba. Nanti yang nilai bukan kita loh, yang nilai bukan gembala, bukan diri saudara juga. Yang menilai itu Tuhan Yesus. Oh, firman ini sudah kau lakukan. Dan kau sudah melayani sebagai hamba. Kira-kira Yudas merasakan kasih Tuhan melalui murid-murid yang lain apa enggak? Kalau dia merasakan kasih Tuhan melalui murid-muridnya, mungkin dia nggak jadi berkhianat, ya. Mungkin kalau teman-temannya menasehati dia, ayo Yudas, sungguh-sungguh yuk, ayo kasih Tuhan Yesus. Pasti Yudas juga udah pernah curhat juga mungkin dengan yang lain. Saya belum melihat murid-murid pada waktu itu mengasihi Yudas. Bahkan dia nggak tahu, ya, kalau mau beli apa-apa, ya nggak tahu. Kemudian Yudas juga tidak merasakan kasih dari mereka. Saudara, waktu hari Minggu Penatua Hadi bercerita bahwa segala sesuatu tercatat. Baik besar, baik kecil,
Pelayananmu tercatat semua. Kalau tercatat, ternilai enggak? Ternilai. Oh, hari ini pelayananmu seperti emas. Engkau excellent. Bisa. Tetapi lain kali pelayananmu hari ini seperti jerami. Ada nilainya enggak? Arum mau berapa kilo jerami aku cariin ntar. lagi panen ya, jerami banyak gitu kan. Ada nilainya enggak? Kalau 2 kilo jerami berapa nilainya Bu Gembala? 2 karung. Mana ada nilai? 2 kilo. Kaget Denis. Ya udah sehat ya. Oke. Nggak ada harganya. Saudara tahu nggak? Banyak kali pelayanan kita ini seperti jerami. Pelayanan dengan bersungut-sungut. Pelayanan minta dihormati. Pelayanan dengan kesel sama si A, si B. Jerami loh. Kalau saudara pengen seperti emas, jadikan orang-orang yang saudara layani dalam Tuhan Yesus itu orang yang berharga. Gak gampang ya. Dan hubungan mereka saudara belum menjadi hubungan suatu kesaksian. Saya kadang-kadang bersaksi sama orang tentang saudara. Berarti saudara sudah menjadi kesaksian. Ya. Bisa nggak saudara melakukannya supaya orang bisa bersaksi tentang saudara kepada orang lain? Bukan untuk meninggikan diri, enggak. Apa yang kita lakukan tuh excellent, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan yang terakhir saudara, kenapa mereka seperti itu saudara? Jawabannya, karena pada waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Kalau tanpa Roh Kudus saudara kita nggak bisa mengasihi, betul nggak? Kalau nggak tanpa Roh Kudus saudara kita tidak bisa menguatkan orang lain. Tanpa Roh Kudus saudara nggak bisa firman keluar dari mulut kita. Di sebelah rumah saya saudara kalau lagi pada ngomong itu kebun binatang keluar semua saudara. Anak-anak muda itu. Tapi bagi mereka itu udah bahasa sehari-hari. Ya. Coba anak-anak muda saudara dengerin ngomongannya kayak gitu enggak? Karena mereka enggak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, pasti kita lemah lembut rendah hati seperti Tuhan Yesus. Amin. Ya. Karakter Tuhan Yesus ada di dalam kita. Makanya yuk kita berubah karena Roh Kudus sudah diutus kepada kita semua untuk kita boleh menjadi berkat dan melayani Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan bahwa Roh Kudus sudah diutus kepada kami semua untuk kami menjadi saksinya Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati dan membawa ketenangan bagi jiwa manusia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar pelayanan kami menjadi pelayanan emas yang indah di mata-Mu Tuhan. Melayani dengan hati kami yang mengasihi Tuhan Yesus sehingga hidup kami berdampak luar biasa. Terima kasih ya Aba ya Bapa, biar firman yang kami dengar Roh Kudus meteraikan dalam hati kami menjadi satu karakter di dalam hidup kami untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kami memuliakan Bapa di dalam Tuhan Yesus karena Bapa sudah mengutus Tuhan Yesus sebagai kehadiran untuk Bapa di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Segala kuasa sudah diserahkan Bapa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesuslah yang akan menghakimi dunia ini. Terpujilah Tuhan Yesus Bapa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus pengantara dan juru selamat penyembuh. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Iralaya takarala wasikirala papa. Yarala 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 yarala. Irala papa papa papa. Yarala ya takarala wasikirala papa. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu, dan Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami akan membawa persembahan kami, Engkau yang menguduskan persembahan kami, Engkau yang menyucikan persembahan kami. Biar persembahan kami boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan kami sungguh yakin dan percaya Engkau akan mengembalikan berkali-kali lipat, dan nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan dan dimuliakan. 2 Korintus 9 ayatnya 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab orang yang dengan sukacita. Amin. Ya. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran untuk selama-lamanya. Amin. Ayat persembahan kita bersama-sama ucapkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilmu. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Haleluya. Kita memberikan persembahan kita.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga Maha Mulia, dikuduskanlah namamu Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, Maha Mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrim. Kiranya musim hujan segera tiba. Kiranya panen segera tiba. Stok dan pasokan beras di Indonesia mencukupi sampai akhir tahun ini. Amin. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa Indonesia hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah, Bapa yang Eka, Raja Damai. Amin. Bapa di surga Maha Mulia, Bapa sumber segala berkat, kami selalu dicukupkan kebutuhan kami, pertolongan Bapa sempurna. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus beserta keluarganya. Kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni, jauhkan Indonesia dari tawuran antar kelompok, antar golongan, dan antar suku. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Amin. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok
apa nih, intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai, sejahtera, dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Mari kita berdoa, kita satukan hati dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kesehatian dan kesepakatan dapat membuahkan hasil, dan Tuhan Yesus yang berkarya untuk setiap kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memimpin ibadah doa puasa dari awal hingga sampai saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan Roh Kudus yang terus memimpin kami di dalam setiap ibadah-ibadah kami. Kami percaya kehadiran Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, memberikan perlindungan, memberikan juga berkat-berkat, khususnya kesehatan bagi kami semua. Kami percaya dan bersehati pada saat ini ya Bapak untuk Denis. Kami mau beriman di dalam nama Tuhan Yesus, oleh biru-biru Tuhan Yesus Denis disembuhkan. Kami percaya luka-lukanya akan kering dan luka-lukanya itu juga akan Tuhan pulihkan sehingga dia dapat beraktivitas secara sempurna kembali. Kami mohon ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Bapak bawa kalau misalnya ada yang kurang sehat, dan kami juga ada kelemahan di dalam tubuh kami. Kami percaya di dalam nama-Mu yang berkuasa Tuhan Yesus, kami akan mengalami lawatan daripada Tuhan Yesus. Kami akan dipulihkan dan disehatkan. Terima kasih Bapa, berkat Bapa yang sudah Bapa berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk kami semua yang sudah hadir, buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bro Divo, Ibu Afida, Ibu Krismiati, dan juga Arum, Bapak Benget, hamba-Mu, untuk yang di online, untuk Denis, untuk Miss Popo, dan juga untuk Ibu Santi Tambunan,
Ibu Yana dan juga Egar. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami sungguh berbahagia Bapa, karena Tuhan Yesus yang selalu menaungi kami, karena Tuhan Yesus yang selalu memimpin dan juga menyertai kami. Kami tidak pernah khawatir karena Tuhan Yesus juga memelihara kami secara sempurna. Kami selalu dicukupi di segala kehidupan kami, segala kebutuhan kami Tuhan Yesus cukupkan. Terima kasih Bapa, Bapa juga yang terus yang menolong gerejamu, sehingga gerejamu akan mengalami pertumbuhan. Khususnya ya Bapa, untuk pertambahan jemaatmu, biar Tuhan Yesus kirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan Yesus, yang rindu kepada Tuhan Yesus, sehingga ada pertambahan jiwa-jiwa ya Bapa di tempat ini, di dalam setiap ibadah-ibadah Tuhan Yesus yang memberkatinya, ibadah raya, ibadah doa puasa, menara doa, doa keliling, sekolah minggu, pemuda sehati, dan juga pemuritan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus akan melawat kami semua, melawat setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Kami sungguh percaya ya Tuhan Yesus, tidak ada sia-sia pada saat kami mencari Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang akan terus berkarya untuk kami semua, khususnya untuk seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus pelihara, bahkan keluarga kami akan melihat, maka mereka menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kami. Dan juga ya Bapa, kami rindu Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Bapa mendengarkannya karena kami hantarkan hanya di dalam Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami dan Imam besar kami yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga, Maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, di dalam Tuhan Yesus kami berlindung, kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tidung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus.
kita, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kita pada Bapa di dalam Tuhan Yesus, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sukacita damai sejahtera Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, terima kasih. Memuliakan Tuhan Yesus dan selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Berkati kami Tuhan, hari-hari kami bahkan sepanjang hari ini dalam tuntunan perlindungan Tuhan Roh Kudus. Berkati puasa kami, doa kami yang sudah kami laksanakan hari ini. Berkat Bapak juga buat Ibu Santi Matiur Tambunan yang menjadi berkat bagi kami dalam makan siang. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semua, Tuhan memberkati kita. Shalom, tetap sehat. Selamat makan sehat ya siang. Denis. Sehat Pak, ya. memberkati Ya. Pak. Ya, memberkati. Shalom. Shalom Mas Denis. Shalom. Salam Mbak Yati, salam Miss Ya, Moko, salam Prof. Tris, salam Ibu Yohana, salam Ibu Santi, salam Sis Dina, salam Bro Dipo, salam yang di gereja, Tuhan Yesus berkati, sehat semua. Ya, kita mau foto yang di online. Sudah siap semua? 1, 2, 3. Oke, katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Selamat makan siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat makan siang juga.